Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pebi Anggreni dengan NIM A221-22046 kelas E Pendidikan Biologi. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memblast suatu sequence. Pertama-tama saya akan menjelaskan BLAST atau NCBI. BLAST atau Basic Local Alignment Search Tool adalah sebuah alat bioinformatika yang sangat berguna untuk mencari kesamaan sequence antara potongan DNA, RNA, atau protein dengan database yang sangat besar. NCBI atau National Center for Biotechnology Information menyediakan salah satu database genomik terbesar di dunia, sehingga BLAST di NCBI menjadi alat yang sangat populer di kalangan penelitian biologi molekuler. Dengan menggunakan BLAST, para ilmuwan dapat mengidentifikasi gen baru, mempelajari evolusi organisme, dan memahami fungsi protein. BLAST bekerja dengan membandingkan potongan-potongan kecil dari sequence yang kita cari dengan semua sequence yang ada di dalam database. Jika ditemukan kesamaan yang signifikan, BLAST akan memberikan hasil berupa daftar sequence yang mirip dengan query sequence kita. Hasil ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan presentasi identitas, nilai e-value atau identifikasi signifikasi, dan informasi lainnya. Dengan demikian, BLAST memungkinkan kita untuk menentukan gen homolog atau berkerabat dekat dengan gen yang kita pelajari, serta mengidentifikasi dominan dan motif protein yang penting. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan cara untuk memblast suatu sequence. Pertama, kita masuk ke situs BLAST yang ada di Google kalian atau bisa di Chrome. Kita masuk ke BLAST Basic Local Alignment Search Tool. Kita masuk ke situsnya. Kata kuncinya itu yaitu BLAST pada halaman Google. Nah, kalian sudah melihat ke 4 websitenya. Ada Nucleotida BLAST, ada BLASTX, TB Lasten, dan Protein BLAST. Nah, di sini kita mengecek cara untuk memblast suatu sequence ini. Kita ambil ke situs Nucleotida BLAST. Nah, kalian tinggal masuk ke sini, tunggu beberapa saat, dan ada menu Enter Query Sequence. Kita memasukkan mengcopy sequence yang kita miliki. Di sini sudah ada sequence pada tabel yang sudah disiapkan. Nah, kita mengcopy sequence ini yang sudah disediakan. Kita ketik Ctrl C, kita blok terlebih dahulu, baru kita Ctrl C dan kita masuk ke situsnya lagi. Kita copy, ketik Ctrl V. Setelah mengcopy, kita masuk ke scroll ke bawah dan kita langsung ke menu BLAST. Kita memblast. Tunggu beberapa saat. Nah, nukleotida yang kita ajukan tadi akan memblast dan dibandingkan ke database secara keseluruhan. Nah, di sini sudah terbaca. Kita lihat sampai bawah. Yang pertama pada menu description ini. Nah, kita lihat pada bagian atas.
bahwasanya nukleotida yang kita ajukan tadi ini merupakan molekul DNA yang query length-nya yaitu 1728 pasangan basa. Ini merupakan sequence yang kita ajukan tadi. Nah, pada situs description ini ada yang namanya scientific name. Ini merupakan nama ilmiah dari sequence tersebut. Nah, ada max score, ada total score, dan quality cover. Query cover ini merupakan data-data yang berupa 100% ini query cover ini semakin tinggi persen yang didapatkan, maka sequence yang kita miliki yaitu kemiripannya yang sama. Pada e-value-nya, maka semakin kecil nilainya, maka semakin dikatakan mirip dan berkerabat dekat dengan sequence yang kita lakukan tadi. Ini. Selanjutnya ada pair identity dan asexual, dan ini asection-nya. Asection ini merupakan aseksi yang merupakan tanda pengenal dari nukleotida yang ada di sini. Jika kita mengklik asection, maka kita bisa ke arah gen bank nukleotida tersebut. Nah, pada grafik summary ini merupakan grafik summary apabila warnanya semakin merah warnanya ini, maka semakin mirip dengan data yang kita ajukan tadi. Ini merupakan database yang kita ajukan tadi. Nah, kita masuk ke alignment. Menu alignment ini adalah penjajaran. Kita lihat sampai bawah. Ini data-data yang kita sequence tadi. Pada menu alignment ini kita mengajukan beberapa rantai, bisa rantai DNA, bisa rantai RNA, dan juga rantai protein. Nah, sequence DNA yang kita ajukan tadi ini kan ada berupa garis putus-putus ini. Garis-garis putus ini dihubungkan dengan adanya tanda garis karena rantainya ini merupakan rantainya yang sama. Penjajaran ini kan dilakukan sampai batas terakhir pada nukleotida, yaitu sampai pada nukleotida yang di bawah tadi. Ini sampai pada subjek 4000 pada subjek 2423.
Selanjutnya kita akan melihat kemiripannya. Kita masuk ke description-nya lagi. Nah, maka yang kita miliki kemiripannya atau sequence yang kita ajukan ini adalah yang bagian atas. Yang ini. Karena memiliki query covernya 100%, evaluasinya 0,0%, dan persepsi idenya itu yang lebih tinggi yaitu 99,13%. Nah, selanjutnya kita masuk ke taksonominya. Setelah kita masuk ke taksonomi tersebut, kita dapat melihat berupa pohon yang merupakan kekerabatan dari hasil sequence tadi. Kita klik menu distance tree of result. Nah, kita tunggu beberapa saat. Ini merupakan pohon kekerabatan yang berwarna hijau ini, dan di atasnya itu nilainya. Itu huruf ICL query 1968227. Ini merupakan kekerabatan dari sequence yang kita masukkan tadi. Selanjutnya kita menguji BLASTX-nya. Pertama-tama kita ke situs yang pertama. Kita masuk ke description. Skor yang kita dapatkan ini merupakan hasil yang kita lakukan tadi. Nah, ini merupakan nama ilmiahnya dari sequence tadi. Ada max skornya yaitu 3109, total skornya 3109, dan query covernya itu 100%, e-value-nya 0,0, per idenya 99,13%, dan ACCL-nya 5138. Nah, ini query covernya ini semakin tinggi persen yang didapatkan, maka sequence yang memiliki kemiripan yang sama. Kalau e-value-nya semakin kecil nilainya, maka dikatakan mirip dan berkerabat dekat dengan sequence yang kita lakukan tadi. Nah, untuk menguji BLASTX-nya, kita masuk ke bagian sini. Nah, pada BLASTX kita akan memasukkan kode section-nya yaitu DEKI 126303. Di sini terdapat
skornya, yaitu homospesies atau human. Kita lihat hasil akhir dari yang diperoleh itu berupa CT, GT, GA, GC. Nah, untuk lanjut dengan blast X yang dilakukan, kita mengcopy sectionnya dengan blok, terus Ctrl C, dan kembali ke situs web awal pada pilihan blast X. Kita tunggu dan kita kembali ke blast X. Tadi kita menguji ke nucleotide blast, kita masuk ke uji blast X. Nah, kode yang tadi kita copy, terus kita salin ke kolom yang sudah tersedia dengan Ctrl V. Dan pada menu-menu di bawah ini tidak perlu diisi karena kita akan langsung ngeblastnya. Klik blast dan kita tunggu, waktunya lumayan panjang tapi tidak terlalu lama, jadi kita tunggu terlebih dahulu untuk hasilnya. Nah, hasilnya sudah keluar. Setelah hasil blast X-nya keluar, maka format hasilnya tidak jauh berbeda dari format blast nukleotida tadi. Yang membedakan itu adalah apabila di description di blast tadi ini kan dia mencantumkan nama spesiesnya, sedangkan pada blast X ini dia mencantumkan justru protein yang ada pada sequence tersebut. Nah, protein yang kita peroleh di blast X ini adalah beta globin atau homospesies yang berasal dari spesies panjangnya itu 105 asam amino dan memiliki tanda pengenal yaitu A section BAV25189. Nah, itulah tadi penjelasan bagaimana cara kita untuk memblast suatu sequence pada sequence tertentu. Baik, semoga bermanfaat. Itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.